Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Agustus 2022 dengan judul Hidupku dilalui dengan kesedihan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus mengetahui keadaan setiap jiwa. Lebih besar kesalahan orang berdosa itu, lebih banyak dia membutuhkan juru selamat. Hatinya yang penuh kasih ilahi dan rasa simpati itu dicurahkan paling banyak bagi orang yang paling tidak berdaya, terikat dalam jerat musuh. Dengan darahnya sendiri ia telah menandatangani berkas-berkas persamaan hak dari kaum itu. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 70. Manakala setelah dosanya, yakni menipu Esau, Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya. Dia dibebani satu perasaan bersalah. Dalam keadaan seorang diri dan terbuang, terpisah dari segala sesuatu yang membuat hidupnya berharga. Pikiran yang paling meresahkan jiwanya ialah rasa takut bahwa dosanya telah memisahkan dia dari Allah, bahwa surga telah meninggalkan dia. Dalam keadaan duka cita yang dalam, dia membaringkan tubuhnya beristirahat sebentar di atas tanah. Di sekitarnya terdapat hanyalah perbukitan sepi, dan di atasnya bintang-bintang menyinari langit. Ketika dia tertidur lelap, serbekas cahaya terpancar dalam penglihatannya. Dan lihatlah, dari lembah tempat dia berbaring, ada jenjang tangga yang menuju ke langit, hingga ke pintu gerbang sorga. Dan di atasnya para malaikat Allah turun naik. Sementara dari kemuliaan yang di atas, suara Allah terdengar di dalam suatu pekabaran penghiburan dan pengharapan. Demikianlah dinyatakan kepada Yakub pemenuhan kebutuhan dan kerinduan jiwanya, kerinduan terhadap seorang juru selamat. Dengan perasaan gembira dan syukur dia telah memandang satu jalan yang mana dia sebagai seorang berdosa dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jenjang tangga ajaib itu yang dilihat dalam mimpinya menggambarkan Yesus, satu-satunya jalan penghubung antara Allah dan manusia. Oh, marilah kita renungkan pengorbanan yang ajaib yang telah dibuat untuk kita. Marilah kita coba menghargai pekerjaan dan kuasa sorga yang telah dikerahkan untuk merebut yang hilang serta membawa mereka kembali ke rumah Bapa. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 20 sampai 23. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, memberikan satu pengharapan dan sukacita bagi masing-masing kami.
Lebih khusus satu penekanan kepada kami. Yesus mengetahui keadaan setiap jiwa. Lebih besar kesalahan orang berdosa itu, lebih banyak dia membutuhkan juru selamat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama dengan Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga dan roh dedikasi yang tinggi kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga senantiasa dicurahkan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para pembina dan panitia, dan juga tukang dan para material. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat mengerjakan tugas mereka sampai kepada bangunan itu selesai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih daripada itu, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan oleh organisasi Gereja Tuhan untuk menjadi direktur di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, roh dedikasi daripada Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan organisasi Gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Semua lembaga pendidikan, kiranya Tuhan memberkati agar mereka dapat mendidik, mengajar anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita bagi mereka untuk mereka melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus arahkan pandangan mereka kepada Yesus Kristus, agar mendapat satu kekuatan iman untuk bertahan menjalani hidup bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.